Di advance counting ini kita akan mulai masuk ke jurnal eliminasi ya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar jurnal investasi ya. Jadi jurnal investasi itu adalah jurnal yang dibuat oleh parent ya kan ketika dia berinvestasi ke anak gitu. Nah, jurnal eliminasi ini balik lagi ke konsep awal bahwa kita itu kalau mengkonsolidasi itu adalah dua perusahaan ya kan, yang tadinya dua perusahaan harus kita konsolidasi gitu, jadi seakan-akan merupakan mereka itu adalah satu perusahaan gitu. Jadi apabila ada transaksi di antara mereka itu harus kita eliminasi gitu kan. Jadi kalau misalnya nih perusahaan A mengakuisisi perusahaan B gitu kan, kalau konsolidasi itu kan mereka mereka seakan-akan mereka adalah satu perusahaan ya kan. Kan nggak mungkin dong di satu perusahaan berinvestasi gitu. Makanya di sini ada jurnal eliminasi untuk mengeliminasi jurnal-jurnal yang sudah dicatat oleh parent karena dia sudah berinvestasi di anak gitu ya. Jurnal eliminasi itu adalah jurnal untuk mengeliminasi transaksi di antara induk dan anak perusahaan. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah jurnal eliminasi itu tidak pernah diposting ya. Jadi yang membuat laporan konsolidasi itu memang si parent. Tapi parent itu tidak pernah memasukkan, tidak pernah memposting jurnal eliminasi yang dibuat oleh dia ketika dia mau membuat laporan konsolidasi ke buku besarnya gitu. Jadi jurnal eliminasi itu hanya dibuat ketika perusahaan akan mengkonsolidasi anak perusahaannya, dan jurnal eliminasi tidak pernah diposting, tidak pernah masuk ke buku besar perusahaan. Yang masuk ke buku besar perusahaan itu adalah jurnal investasi ya. Jadi jurnal eliminasi itu tidak pernah diposting ke buku besar perusahaan karena kan sebenarnya kan dua perusahaan itu kan jalan masing-masing ya kan. A jalan masing-masing, B jalan masing-masing, tapi tiap akhir tahun mereka harus dikonsol, harus disatuin, mereka harus menjadi satu, seakan-akan mereka itu satu perusahaan. Maka apabila ada transaksi di antara mereka ya kan harus dieliminasi biar seakan-akan mereka itu adalah satu perusahaan. Nah, jadi jurnal eliminasi itu tidak pernah diposting ya. Yang diposting itu adalah jurnal investasi yang dibuat oleh parent gitu. Oke, jadi ingat ya, jurnal eliminasi tidak pernah diposting dan jurnal itu akan selalu ada, akan terus ada selama perusahaan mengkonsolidasi anaknya gitu. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas ya sampai dengan kita UTS nanti, yaitu ketika perusahaan induk itu mempunyai 100% kepemilikan anak. Jadi si B ini diambil semua, dibeli semua sama si A, lalu cost of investment-nya gitu sama dengan nilai bukunya. Jadi tidak ada diferensial ya. Jadi cost of investment-nya sama dengan nilai bukunya sebesar ekuitasnya si anak nih, berarti nggak ada diferensial. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga ini. Nah, pertemuan besok, pertemuan 4, 5, 6, kita akan membahas mengenai kalau misalnya induk punya anaknya 100% gitu, tapi cost of investment-nya di atas nilai bukunya. Jadi ada diferensial gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika induk perusahaan mempunyai kurang dari 100% gitu. Nah, dan COI-nya sama dengan nilai buku sehingga tidak ada diferensial. Jadi kepemilikannya kurang dari 100%. Itu yang namanya nanti muncul yang namanya adalah minority interest gitu ya, atau kepentingan non pengendali. Karena dia kurang dari 100%, karena kepemilikan si A itu lebih dari 50% tapi kurang dari 100%. Jadi misalnya 75%. Nah, 75% kan punyanya kita nih, punyanya si induk. Berarti 25%-nya adalah punyanya minoritas kan, minority interest gitu. Ya. Nah, yang keempat itu sama si induknya punya kepemilikannya kurang dari 100%, maka akan ada yang namanya minority interest, tapi COI-nya di atas nilai buku. Jadi ini adalah paling lengkap. Nih ya. Jadi ini udah ada minority interest, lalu ada diferensial. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu ya. Ini yang paling gampang. Di mana si induk perusahaan mempunyai 100% kepemilikan anak lalu nggak ada diferensial. Ya.
Nah, di sini jurnal invest. Jadi kan ada dua jurnal kan. Ada jurnal investasi, ada yang namanya jurnal eliminasi, ya kan? Nah, kita refresh dulu jurnal investasi yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua, yaitu ada 4 jurnal investasi yang harus dibikin oleh si parent ketika dia berinvestasi ke anak perusahaan, ya kan? Ketika berinvestasi, maka jurnalnya adalah investasi pada PT Anak pada kas. Ini bisa kas, bisa modal ya. Ini bebas ya kreditnya. Jadi debitnya adalah investasi pada anak, kreditnya adalah kas. Nah, ketika mengakui laba, ya kan, kalau kalian ingat, maka kalau laba berarti kita dapat pendapatan ya kan dari si anak, ya kan, terus investasinya kita bertambah sebelah debit, pendapatan bertambah sebelah kredit, investasi bertambah sebelah debit. Lalu ada pembagian dividen, ya kan, di mana investasi kalau misalnya kita pakai equity method, maka investasi pada anaknya akan berkurang dan kita dapat cash. Dan terakhir adalah jurnal amortisasi diferensial, ya kan, kalau misalnya diferensial itu lebih besar daripada kalau misalnya fair value-nya lebih besar daripada book value-nya, maka jurnalnya adalah investasi pendapatan dari anak sebelah debit dan investasi pada anak sebelah kredit. Kenapa seperti ini? Karena mau kita amortisasi, ya kan? Jadi yang tadinya investasinya lebih besar daripada yang sebenarnya harus kita amortisasi, maka investasinya harus kita kurangin ya pada pendapatan dari anak. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Ini adalah jurnal investasi ya. Saya nge-refresh pertemuan kemarin karena jurnal investasi ini akan selalu diminta. Oke. Kita ke buku bahasa Indonesia halaman 149 atau buku bahasa Inggris di halaman 70 ya. Oke, ini buku bahasa Inggrisnya. Di sini ceritanya parent ya, Peerless, dia mengakuisisi semua common stock si Special Food dengan harga 300.000 ya kan. Yang diinvestasiinnya itu amountnya itu equal to Special Food book value ya. Jadi 300.000 ini sama dengan Special Food book value, di mana common stocknya 200.000 sama return earningnya ada 100.000 ya, maka nggak ada diferensial ya. Kalau kita bikin berarti coinnya 300.000 ya kan, nilai bukunya terdiri dari common stock 200.000 sama laba return 100.000, maka tidak ada diferensial. Oke. Nah, di sini dikasih tahu juga bahwa Special Food tahun 2000X1 dia ada net income 50.000 sama ada dividen 30.000 ya. Oke. Terus kita bikin jurnal investasinya. Oke, jurnal investasi pada tanggal 1 Januari 2001 ketika si induk mengakuisisi si anak. Jurnalnya adalah investasi pada anak pada kas, ya kan, sebesar 300.000. Lalu di sini ada net income-nya si anak, ya kan, jurnalnya adalah investasi pada anak. Nah, jurnal net income sama jurnal dividen ini dicatatnya ketika akhir tahun ya, gitu, atau ketika si dividen itu dibagiin. Kalau misalnya laba biasanya pada akhir tahun karena kita baru ketahuan kan labanya berapa. Nah, kalau dividen berarti kita mencatat si jurnal investasinya ini ketika ada pembagian dividen. Oke, jadi tanggalnya nggak pasti 31 Desember nih kalau yang dividen. Oke, ketika kita mencatat jurnal investasi adanya laba dari anak perusahaan, maka jurnalnya adalah investasi pada debit, kreditnya itu adalah pendapatan dari anak. Sebesar berapa? Sebesar 50.000. Kenapa 50.000? Karena kepemilikan kita adalah 100%. Ya kan? Lalu jurnal pembagian dividen, ya kan? Jurnalnya adalah kas pada investasi pada anak. Ya enggak? Sebesar 30.000. Kenapa 30.000? Karena kepemilikan kita adalah 100%. Maka tidak kita kalikan dengan kepemilikan kita. Ini full semuanya adalah buat kita gitu, buat si induk. Oke, ini adalah jurnal investasi ya yang dibuat oleh parent. Lalu kita mau membuat jurnal eliminasi. Ya, jurnal eliminasi di sini adalah kita mau mengeliminasi si investasi sama si pendapatan dari si anak ini nih. Karena kan kalau misalnya konsolidasi itu kan mereka menjadi satu perusahaan. Tidak mungkin satu perusahaan itu berinvestasi pada perusahaan yang misalnya A gitu kan ya. A nggak mungkin berinvestasi pada A gitu kan, dan nggak mungkin A mendapatkan pendapatan dari si A gitu kan ya. Maka transaksi ini gitu harus kita eliminasi. Saya nyebutnya adalah jurnal eliminasi basic. Nah, caranya gimana gitu? Nah, kalau di buku Becker itu kita pakai tabel. Tabelnya adalah seperti ini. Jadi
sebelah kanannya itu adalah komponen dari si ini jurnal eliminasi basic ya, karena tidak ada diferensial. Kalau misalnya ada diferensial maka kita harus mengeliminasi diferensialnya. Tapi karena ini tidak ada diferensial, maka ini adalah kita hanya mengeliminasi si ekuitasnya aja gitu, sama investasi sama pendapatan dari anaknya. Oke. Di sini sebelah kanan itu ada komponen ekuitas, yaitu ada saham biasa sama laba ditahan. Kalau misalnya ada agio saham, berarti harus ada agio saham ya. Nah, sebelah kirinya, si saham biasa yang dipunyai oleh ini berarti kan komponen ekuitasnya si anak, ya kan? Komponen si ekuitas anak ini dimiliki oleh siapa aja? Ada yang namanya induk, ada yang namanya minority interest atau non-controlling interest. Jadi bagian yang tidak mempunyai kontrol terhadap perusahaan. Di sini disebutnya adalah NCI ya, non-controlling interest. Nah, jadi si ekuitas si anak ini dipunyai oleh siapa aja? Ada induk, ada NCI. Tapi di sini berhubung induknya punya 100%, maka kan semuanya punya induk nih, 200 tambah 100 sama dengan 300. Jadi kanan dan kiri ini harus sama ya, harus balance. Terus kita punya laba, ya kan? Anak ada laba nih, menghasilkan laba, di mana laba itu menambah laba ditahan. Nah, si laba 50.000 ini semuanya untuk si induk sebesar 100%. Ya kan? Lalu si anak punya dividen 30.000. Nah, dividen yang dibagikan oleh si anak ini semuanya itu ya kan akan mengurangi investasi si induk gitu. Jadi ini adalah nilai investasi si induk kepada si anak, ya kan? Awalnya 300.000 ditambah dengan laba dikurangi dengan dividen. Jadi hasil akhir investasinya, saldo akhir investasinya adalah 320.000. Nah, di sini kita mau mengeliminasi, kita mau menghapus saham biasanya si anak sama saldo investasi dan pendapatannya si induk. Balik lagi, kenapa dihapus? Karena kan tidak mungkin satu perusahaan mempunyai dua ekuitas yang berbeda, ya kan? Jadi ekuitasnya si anak ini harus kita eliminasi, harus kita hapus, harus kita balik. Dan investasinya si induk terhadap anak, pendapatannya induk dari anak itu harus kita hapus juga. Oke. Nah, di sini kita mau menghapus saham biasanya anak, ya kan? Saham biasa anak, saham biasa saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Kalau kita hapus, maka di sebelah debit. Saham biasa sebelah debit. Laba ditahan, ya kan? Saldo normal sebelah kredit. Karena mau kita hapus, maka harus kita debitin 100.000. Lalu di sini adalah investasi pada anak. Kita mengeliminasi jurnal investasi yang pertama tadi. Ya, investasinya kita kreditin, yang tadi sebelah debit kita kreditin jadi 300.000. Nah, lalu ya kan kita kan dapat pendapatan juga nih dari si anak, ya kan? Ini kan nih ya jurnalnya. Nah, ini juga harus kita hapus. Pendapatan dari anaknya 50 juta sebelah kredit di sini, maka harus kita debitin biar dia 0. Lalu ada dividen kan yang diumumkan kan? Nah, dividen yang diumumkan ini di anak dicatatnya adalah di sebelah debit. Ya gak, dia mengurangi laba ditahannya, maka harus kita kreditin gitu, sebesar harus kita hapus yang tadinya pendapatan dividen itu adalah sebelah debit, mengurangi saldo laba ditahan, maka harus kita kreditin sebesar 30.000. Lalu ada investasi saham 20 juta. 20 juta dapatnya dari mana? Bisa kalian lihat dari sini. Yang tadinya investasinya 50 juta dikurangin 30 juta, kan sisanya 20 juta nih di sebelah kredit. Kita debitin sebesar 20.000. Ini kalau jurnalnya itu udah ada dipisah. Tapi Becker mengajarkan jurnalnya itu digabung. Jadi gini jurnalnya. Saham biasa yang tadinya saldo normal di sebelah debit, yang saldo normal di sebelah kredit kita debitin, nilainya kita ambil dari total, ya kan, dari total tabel ini. Laba ditahan, ya kan, laba ditahan ini yang tadinya saldonya di kredit kita debitin, kita ambil dari saldo awal laba ditahan. Ingat ya, saldo awal laba ditahan, bukan saldo akhirnya 120 juta ini. Kenapa? Karena di sini ada pendapatan sama ada dividen. Ya kan? Sudah masuk ke dalam sini. Kalau misalnya 120 juta yang kalian hapus itu sudah termasuk di 50 sama 30 ini, nggak boleh. Jadi kalian harus menghapusnya adalah laba ditahan yang awal, ya. Jadi laba ditahannya adalah yang awal,
Lalu pendapatan dari anak, ya kan yang tadi dia saldonya di sebelah kredit, kita debitin, nilainya adalah 50 juta yang didapatkan oleh si induk gitu. Lalu dividen yang diumumkan, yang tadi yang saldonya di debit, ya kan mengurangi laba ditahan di sebelah debit, kita kreditin 30 juta, lalu investasinya adalah 320.000. 320.000 itu adalah total investasi dari awal ditambah dengan laba dikurangi dengan dividen 320.000 ya. Ini adalah jurnal eliminasi basic yang di buku Becker. Jadi sudah dijadikan satu, tidak perlu kalian pisah lagi. Kalau saya menganjurkan yang ini, asal kalian tahu aja gitu loh, nilainya dari mana-mana aja ya. Ini udah saya kasih warna sesuai dengan cara ngambil nilainya. Oke? Nah, setelah kalian membuat jurnal eliminasi, terakhir itu adalah kalian harus bikin kertas kerja. Nah, kertas kerja itu bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi, ada PT induk, ya kan, ada PT anak. Nah, nilai ini dapat dari mana? Nilai ini kalian dapatkan biasanya dari soal. Biasanya itu udah dikasih. Nih, di soal. Nih dia, ya. Oke, nilainya biasanya udah dikasih. Nilai bisa bentuknya udah berikut dengan kertas kerja, bisa bentuknya itu masih ngacak. Kalau misalnya kalian lihat L45 ya, L415. Bentar. Nih, di tugas kalian itu ini kalau kalian lihat, nah bentuknya kan bukan bentuk kertas kerja kan, dia mulainya dari aset sampai dengan, jadi ini neracanya yang ada di atas gitu kan, baru komponen ekuitas, baru ada laba ruginya. Nah, kalau di kertas kerja itu kalian harus mengurutkannya kayak kalian bikin laporan keuangan. Kita kalau bikin laporan keuangan mulai dari mana? Dari laba rugi, ya kan, laba rugi kalian urutin gitu kan. Nah, masuk ke abis kalian bikin laba rugi, nilai akhir dari laba rugi kan laba bersih ya gak, ini nih yang kuning, laba bersih ini kalian lempar di laba ditahan kan, laporan laba ditahan kan sebagai laba bersih. Nah, dapat kalian saldo akhir dari si laba bersih. Nah, saldo akhir dari si laba bersih ini yang warna hijau itu kalian lempar lagi, kalian taruh lagi di ekuitas kalian, ya kan, menjadi laba ditahan yang akhir nih. Jadi yang hijau ini kalian lempar lagi ke sini. Oke, jadi kalau di kertas kerja itu kalian harus mengurutkan dari laporan laba rugi, nilai akhir net income yang kalian lempar ke laporan laba yang ditahan, ya kan, nilai akhir laba yang ditahan harus kalian lempar lagi ke neraca, ya kan, menjadi laba ditahan yang muncul di neraca gitu. Oke, ini kalian masukin semuanya yang ada di soal, ya kan, jadi mulai dari laba rugi, ya kan, ini adalah yang saldo normalnya adalah di sebelah kredit, ya kan, ini kredit nih, tuh dikasih tahu kredit, berarti saldo normalnya adalah di sebelah kredit, ya kan. Jadi ini adalah pendapatan-pendapatan, yaitu ada penjualan sama pendapatan dari anak, lalu ini adalah komponen yang di sebelah debit, jadi laba rugi yang di sebelah debit, ya. Komponennya itu adalah beban-beban, ya kan, dia mengurangi gitu. Terus dapatlah laba bersih konsolidasi. Dapatnya dari mana? Dari yang di kredit dikurangi dengan yang di debit, ya kan, dapatlah laba bersih konsolidasi, ya kan, 190 juta sama 50 juta. Nah, 190 sama 50 juta ini, ya kan, selanjutnya adalah kalian harus membuat laporan laba yang ditahan. Kita lihat saldo awalnya. Saldo awalnya ini kalian lihat di soal. Gitu, ada saldo awalnya. Nah, saldo awalnya ini kalian tambahkan dengan laba bersih yang di atas. Gitu. Dikurangin dengan dividen anak sama dikurangin dengan dividen masing-masing, dapat saldo laba akhir. Nah, saldo laba akhir ini kalian taruh lagi di bagian laba ditahannya yang ada di neraca. Jadi kalian urutkan mulai dari asetnya, ya kan, aset berarti saldo normalnya sebelah debit, berarti terus lalu ini yang saldo normalnya sebelah kredit, ya kan, kalian masukkan di sini. Nah, di sini setelah kalian bikin ini, kalian masukkan tadi jurnal eliminasinya, gitu. Tadi kita kan ada jurnal eliminasi pendapatan dari anak ya, ya gak? Nih, sebelah debit ya, pendapatan dari anak ya. Kalian masukkan ke sini 50.000, ya. Lalu ada apa lagi? Ada saham biasa, laba ditahan, oke.
Berarti laba ditahannya, nah laba ditahan yang 100.000 ini jangan kalian masukkan ke yang bawah, nggak boleh gitu loh. Harus kalian masukkannya yang ada di laporan laba ditahan. Karena ini kan saldo labanya kan saldo laba beginning, ya kan? Lalu kalian masukkan dividen yang tadi kan sebelah kredit ya. Nih, dividen 30 juta kan, sebelah kredit kan? Oke. Ya. Nih dividen 30 juta, lalu tadi ada investasinya ya kan sebelah kredit 320 juta. Lalu tadi ada saham biasa sebelah debitnya 200 juta. Jadi jurnal eliminasi ini kalian posting ke kertas kerjanya. Nah, di sini penjumlahan dari jurnal eliminasi yang di sini kalian lempar juga ke bawah. Jadi yang hijau ini semuanya nilainya ini kalian copy, kalian masukkan ke bawah ke neraca bagian laba ditahan semua. Oke, setelah itu kalian tambahin nih. Kan dia kan menjadi satu perusahaan, berarti kan induk harus ditambah dengan si anak. Induk tambah anak ya kan 600 juta. Di sini 50 juta. Ini ditambah apa dikurang, Bu? Ayo, ini harusnya dikurang. Kenapa? Karena kan saldo normalnya kan sebelah kredit nih, pendapatan dari anak. Ya kan? Tapi kita debitin, maka dia menjadi 0. Ya, jadi kalian harus tahu nih saldo normal yang ada di sebelah kiri ini debit atau kredit gitu. Nah, untuk yang HPP, untuk yang expense tidak ada jurnal eliminasi, maka kalian tambahin aja semuanya, ya kan? Sudah kalian tambahkan, lalu kalian jumlah. Nah, nilai laba bersih yang ada di konsolidasi itu harus sama dengan nilainya si induk, gitu. Oke. Nah, lalu di bagian laba ditahan, kan saldo laba itu saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Di sini kalian debit, berarti kan 300 ditambah dengan 100 dikurangin lagi dengan 100. Kenapa dikurangin? Karena dia saldo normalnya sebelah kredit. Kalau didebitin, maka akan berkurang kan? Dikurangin kan? Jadi 300.000. Ya. Lah, ini gimana, Bu? 190, di sini 50. Kan di sini nggak ada jurnal eliminasinya, Bu. Harusnya di sini 240 dong. Nggak kayak gitu. Karena nilai yang ada di sini itu adalah lemparan dari yang di atas. Jadi nilai yang di sebelah kanan pun, konsolidasinya pun, kalian ambilnya dari yang di atas. Gitu. Jadi 190 ini kalian lempar ke bawah. Ya. Lalu dividennya 60/30. Dividen itu saldo normal itu adalah sebelah debit. Ya. Kenapa sebelah debit? Karena kan dia kan mengurangi laba ditahan. Kita kreditin. Gitu kan. Maka kan 60 ditambah dengan 30 dikurangin dengan 30. Maka dia menjadi 60. Ya, di sini tricky ya. Jadi ini adalah nilai mutlak. Jadi kalian nggak usah mikirin plus minusnya gitu loh. Yang penting kalian tahu kalau dividen itu mengurangi, kalau laba bersih itu menambah. Dapatlah saldo akhirnya, ya kan 430 di sini. Ya kan? Oke. Nah, saldo akhir yang di sini yang di laporan konsolidasi harus sama dengan saldo akhirnya si induk. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan posisi keuangan. Ini posisinya adalah di sebelah debit semua. Tambah karena nggak ada jurnal eliminasi. Nah, di sini investasi pada cakra. Dia saldo normalnya adalah sebelah debit. Kita kreditin, maka investasinya harus 0. Bener ya? Kenapa harus 0? Karena kan tidak mungkin satu perusahaan berinvestasi pada perusahaan yang sama. Maka investasinya harus 0 dan pendapatan dari anaknya harus 0. Itu yang menjadi kunci kalian. Ya, jadi pendapatan harus 0, investasinya harus 0. Oke, ini ditambahin ya kan, akumulasinya juga ditambahin ya kan yang sebelah kredit ini. Nah, ini yang saham biasa. Saham biasa 500, 200 saldo normalnya di sebelah debit ya kan. Saldo normalnya di sebelah kredit yang namanya saham biasa. Kita debitin di sini berarti kan dikurang 500 tambah 200 dikurangin dengan 200. Jadinya adalah 500. Nah, saham biasa adalah saham biasanya si induk. Ya, jadi komponen ekuitas yang muncul di laporan konsolidasi hanya boleh nilai ekuitasnya si induk. Ya, setelah kalian tambahkan semua, kalian cek total asetnya harus sama dengan total liabilities dan ekuitasnya. Kalau misalnya tidak sama, berarti kalian ada salah dalam penjumlahan. Ya, jadi jangan lupa nilai yang kuning ini harus kalian lempar ke bawah. Oke.
Kalau ada pertanyaan silahkan japri saya, langsung akan saya jelaskan kembali. Sekian dari saya. Oke, oh ya saya lupa, maaf. Untuk latihan pertemuan ini adalah L415. Untuk yang nggak punya buku bahasa Indonesia, saya sudah screen capture, saya sudah foto soalnya, bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Oke, saya akan membuat videonya untuk penjelasannya juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.